Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Selamat berjumpa dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa 30 November 2021. Harapan kami Ibu Bapak Saudara dalam keadaan yang sehat dan siap untuk menjalani aktivitas hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja hari ini dari Wahyu pasal 22 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelum itu, mari kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus supaya kita bisa memahami terlebih khusus melakukan kebenaran firman ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari baru, anugerah baru bagi kami. Hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu sebagai landasan kami menjalani hidup ini. Berikan kami hikmat dan kekuatan dalam melakukan setiap perintah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dari Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Lagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Amin. Dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, yaitu Dia pasti datang. Dia pasti datang. Bapak Ibu Saudara, menunggu seseorang tentu merupakan pekerjaan yang menyenangkan, tapi bisa juga melelahkan. Menyenangkan bila yang ditunggu adalah orang yang kita kasihi dan sangat kita nantikan kedatangannya. Tapi akan melelahkan bila kita tidak tahu kapan pastinya ia akan datang. Sementara kita telah menunggu untuk waktu yang lama. Dalam keadaan yang demikian, kadang kita bertanya, apakah dia akan datang? Ibu Bapak Saudara, kedatangan Kristus kembali adalah kedatangan yang pasti terjadi. Tapi perihal kapan dia akan datang, tak ada seorang pun yang tahu. Waktu kedatangan yang tidak kita ketahui dengan pasti memberikan pesan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Seperti dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42, firman Tuhan berbunyi, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Ia akan datang segera, bahkan mungkin tiba-tiba." Kedatangannya membawa kabar sukacita bagi mereka yang didapati hidup dalam kesetiaan dan membawa penghukuman bagi setiap orang yang
tidak taat dan tetap berkanjang dalam dosa. Dia pasti datang kembali. Dialah Alfa dan Omega, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ibu bapak saudara, kita percaya bahwa dia akan datang segera, dan karena itulah kepercayaan itu harus dibarengi dengan sikap hidup yang berjaga-jaga dan siap sedia menyambut kedatangannya. Menanti keadaan membuat kita lengah, namun firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Semoga kita didapati tetap hidup dalam kesetiaan kepadanya ketika ia datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang datang menyapa kami kembali, mengingatkan kami, memberikan kami penguatan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah pasti adanya. Ajar kami untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia, sebab sewaktu-waktu Tuhan akan datang menjemput kami semua, orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan dalam setiap tanggung jawab pekerjaan apa saja yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil, berikan kekuatan dalam melaksanakan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Jemaat Tuhan dalam pendidikan, Tuhan berikan hikmat, berikan kepandaian supaya dalam proses belajar mengajar mereka boleh melaksanakannya dengan baik, dan kelak ilmu yang diperoleh boleh dipakai demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, supaya semua itu membawa kesembuhan yang asalnya pada Tuhan. Juga berkati orang-orang yang mendampingi keluarga, tenaga medis, supaya boleh merawat dengan baik dan membawa kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk situasi terutama dalam masa pandemi ya Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan yang baik supaya kami boleh terhindar dari penyakit ini. Ajar kami selalu untuk menaati protokol kesehatan demi terhindarnya penyebaran atau perluasan dari pandemi COVID-19. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, khususnya pemerintah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berikan kebijaksanaan, berikan selalu kekuatan dalam melaksanakan tanggung jawab ini, supaya bisa memerintah kami boleh membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami nantikan kedatangannya. Amin. Baiklah Ibu Bapak Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin.